Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk menganalisis bagaimana meningkatkan jumlah subscriber di akun channel YouTube kita. Dan ini tentu saya juga masih belajar tentang sistem YouTube, yang mana channel saya yang ini saya memang khususkan membahas terkait informasi yang bermanfaat, terus juga terkait teknologi, kemudian edukasi, dan yang paling penting juga adalah terkait musik. Karena memang saya pribadi adalah salah satu pencipta yang ada di Indonesia yang saat ini sudah memiliki 9 lagu yang beredar di digital store seluruh dunia seperti iTunes, Joox, Spotify, dan lain-lain. Tips and tricks, sebuah channel one stop tutorial. Saya akan mencoba menganalisis channel saya ini bagaimana peningkatan jumlah subscribernya, dan setelah saya analisis singkat kemarin ternyata sebetulnya mudah banget, ataupun sistemnya itu sudah otomatis ketika untuk meningkatkan subscriber itu hanya persoalan konsistensi dalam konteks mengupload sebuah video. Intinya itu jawabannya. Tapi bagaimanapun sekali lagi saya akan mencoba untuk menganalisis lebih dalam terkait subscriber ini. Nah, untuk informasi saja, channel saya ini saya buat sejak tahun 2016 ya. Saya membuat 11 Juni 2016, dan saat itu saya belum jelas juga tuh membuat tentang apa. Yang jelas saya upload aja video yang kemudian sampai sekarang itu tayangannya itu sudah ditonton 117.000 kali ya. Dan yang paling banyak ditonton itu adalah video terkait masalah royalti ataupun hak cipta lagu musisi. Yang mana di sini saya menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan hak cipta lagu ke LMKN WAMI. Dan dalam hal ini saya sudah menjadi member dari WAMI. Bagaimana cara kita menganalisis tentang subscriber? Kita langsung saja klik bagian ini ya. Oh ya, kalau teman-teman menggunakan HP, teman-teman harus diubah dulu tampilannya dengan tampilan desktop. Kalau sudah, maka tampilannya itu akan sama seperti ini. Cuman emang lebih kecil aja. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Kita masuk ke sini, terus kita masuk ke YouTube Studio. Kita klik aja. Setelah kita masuk ke dashboard akun YouTube kita bisa langsung klik bagian analisis ini ya. Tapi sebelum itu kita bisa lihat dari dashboard ini secara umum bagaimana channel kita ini. Kita lihat misalkan di sini ya, subscriber saat ini yang dalam hal ini channel saya ini adalah 1179. Nah, di sini ringkasan secara umum penayangannya itu saya meningkat 9%, yaitu sebanyak 16,2 ribu. Nah, sementara waktu tonton dalam konteks jam itu 586. Sementara kita membutuhkan waktu tonton itu sebanyak 4000 jam untuk bisa mengajukan YPP. Di samping kita harus bisa minimal mendapatkan 1000 subscriber. Kita lanjut ke bagian bawah sini. Video teratas 48 jam terakhir atau 2 hari itu yang paling banyak ternyata cara mengganti link URL channel YouTube ya. Sementara yang kedua itu cara memunculkan identitas lagu. Selanjutnya, untuk bisa menganalisis channel lebih lengkap terutama terkait subscriber, kita bisa klik yang ini ya, buka analisis channel, atau kita bisa klik yang ini, analytics. Kita buka yang ini ya. Halamannya seperti ini. Ini udah berubah kan di sini kan jadinya. Jadi ini adalah halaman untuk menganalisis channel lebih lengkap. Terkait punya saya, di sini bisa dibaca ya, jumlah penayangan bertambah. Channel Anda mendapat 16.166 kali penayangan dalam 28 hari terakhir. Jadi dalam 28 hari terakhir atau 1 bulan terakhir itu saya mendapatkan jumlah penayangan sebanyak 16.166 kali. Nah, kemudian ini diperbarui secara real time ya, artinya per detik itu terus diperbarui. Bisa jadi ini akan berubah dan seterusnya. Kembali ke subscriber. Nah, subscriber selama 28 hari terakhir ternyata saya mengalami peningkatan sebanyak 157. Jadi selama 28 hari terakhir atau 1 bulan ke belakang, dari 18 Juli sampai 14 Agustus 2020, yang mana hari ini adalah tanggal 14 Agustus 2020, jumlah subscriber channel saya itu mengalami peningkatan sebanyak 157. Nah, tentu 28 hari terakhir ini, kalau besok, maka kemudian ini akan berubah nih, jadi 19 Juli sampai 15 Agustus. Kalau lusa, ini berubah lagi menjadi 20 Juli sampai 16 Agustus, begitu seterusnya.
Dan di sini pun akan berubah juga. Kalau seharinya ada peningkatan, maka akan meningkat juga. Tapi kalau nggak ada peningkatan, ini bisa berkurang gitu. Karena ini diperbarui secara real time. Artinya per detiknya itu terus diperbaharui. Ini terkait peningkatan jumlah subscriber. Kita lihat misalkan jangan 28 hari terakhir ya. Kita ubah 7 hari terakhir lah ya, seminggu ke belakang. Kita lihat dari 8 Agustus sampai hari ini, yaitu 14 Agustus. Ternyata peningkatan subscriber saya ini sebanyak 35 orang gitu ya. Nah, kemudian kita kembali ke bagian ini. Kita lihat misalkan 90 hari terakhir ataupun 3 bulan terakhir. Berapa subscriber saya? Ternyata ada peningkatan sebanyak ataupun ada penambahan sebanyak 497 orang dalam 90 hari terakhir ataupun 3 bulan terakhir. Dan penayangannya sebanyak 46.525 kali. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi nih bulan Juli ya, misalkan hanya Juli nih, bukan rentang Mei, Juni, Juli, Agustus, tapi kita per bulan. Jadi untuk bulan Juli saya mendapatkan subscriber itu 166 saja. Kita lihat bulan Juninya. Ternyata di bulan Juni itu saya mendapatkan 210 orang atau yang subscribe channel saya. Dari beberapa hal ini saya melihat bahwa ternyata sebetulnya ketika kita mengupdate ataupun kita mengupload video yang mana itu berkala, artinya itu secara konsisten, secara berkesinambungan kita mengupload, maka secara sistem jumlah subscriber itu ataupun yang subscribe channel kita itu akan terus bertambah. Artinya meskipun kita tidak mengiklankan kepada penonton untuk subscribe channel kita, orang yang nonton itu akan subscribe karena ketertarikan orang kan berbeda-beda kan. Jadi banyak sekali menurut saya faktor kenapa orang itu subscribe ataupun tidak subscribe channel kita. Meskipun video yang ada di channel kita itu menarik untuk ditonton, bisa jadi penonton itu tidak subscribe karena bisa jadi kebanyakan subscription dia itu sehingga merasa terganggu ketika ada banyak notifikasi video baru daripada channel-channel yang dia subscribe. Contohnya ada beberapa orang yang bertanya kepada saya terkait musik ya. Kemudian ketika saya buka akun dia dan saya lihat ternyata dia tidak subscribe channel saya. Artinya apa? Meskipun video yang saya tampilkan ataupun yang saya upload di channel ini menarik buat dia tonton, dan sekalipun pada akhirnya dia juga bertanya lebih lanjut terkait isi video tersebut, tapi dia tidak subscribe. Jadi banyak faktor lah. Coba kita lihat punya saya ini sepanjang waktu, artinya dari awal saya membuat channel sampai sekarang. Dari channel saya ini yang dibuat sejak 11 Juni 2016 sampai sekarang 14 Agustus 2020, ternyata kita bisa lihat ya, penayangannya itu cukup miris sebetulnya. Dan di sini ada puncak ketika memang videonya itu banyak yang nonton. Kemudian sejak pandemi, yaitu sekitar bulan Februari Maret, akhirnya saya memutuskan untuk membuat 2 video per minggu. Dan peningkatannya kita bisa lihat ya. Ini penayangan ya. Cukup lumayan, naik sampai sekarang. Ya ini pun ada turunnya sih, turun naik dan seterusnya. Nah, data ini saya baca bahwa ternyata untuk bisa meningkatkan penayangan termasuk subscriber itu yang kita upload saja video-video yang mana harus konsisten. Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.